Impian itu bisa mengalami. Jadi impian itu ada berapa? Tiga. Yang pertama memiliki, yang kedua memberi, yang ketiga mengalami. Nah, kalau fase dream saya, ini fase dreamnya mengalami. Saya senang merasakan dan perasaan-perasaan yang membuat saya bisa terus semangat dalam mengejar impian saya, Bapak sekalian. Ya, ini kemarin kami bersama keluarga saya, ya karena mungkin sebenarnya Amerika saat ini lagi summer, lagi musim panas, tapi karena memang kita tinggalnya di, Anda tahu saya tinggal di mana? Ini Venus, ini Mars, saya tengah-tengahnya. Namanya apa? Kasih. Terima kasih. Ya, itu panasnya itu luar biasa. Karena Amerika masih summer, Bapak Ibu, dan kami tinggal di negeri tropik seperti ini, yang terjadi kita tetap merasa dingin. Ya, Dokter Andika juga termasuk yang merasa dingin di sana, apalagi Pak Libertus. Dan yang membuat saya senang, Bapak Ibu sekalian, adalah senyum-senyum orang-orang yang saya cintai, dan mereka betul-betul merasa kebahagiaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini, ya, Bapak Ibu, di depan ini foto orang tua saya, ayah saya. Ya, mungkin nggak ada hubungannya dengan Anda karena ini bukan orang tua Anda, tapi kalau Anda mungkin boleh bertanya, Bapak Ibu, dan Anda ganti foto ini dengan foto orang tua Anda, mungkin kita perlu bertanya, kira-kira apa impian mereka yang belum kita wujudkan? Saya tahu banget, mungkin orang tua biasanya jawabnya apa? Saya pengen kamu sukses, kamu berkah hidupnya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat sebenarnya mereka pengen sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Dan tugas Anda sebenarnya, tugas kita sebagai anak, ya, hanyalah secara spesifik kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ayah saya, Bapak Ibu, waktu itu saya tanya kepada dia, karena bulan sebelum ke Amerika saya bawa beliau ke India. Saya tanya, apa pengen kemana? Saya bilang, pengen ke India. Dia bilang, ngapain? Lihat Taj Mahal. Ayo berangkat. Bapak Ibu, mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ketika saya belum bisnis ini, dan 2 tahun yang lalu ketika saya tidak menerima peluang dari Dokter Andika, mungkin saya tidak akan berdiri di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, pesannya, Bapak Ibu sekalian, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengundang Anda hari ini, yang menunjukkan Anda bisnis ini, karena saya tidak melihat Anda sekarang, Bapak Ibu sekalian, tapi lihatlah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Anda lagi akan menampilkan foto-foto Anda bersama keluarga Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, terakhir, berjuanglah untuk orang-orang yang dicintai, Bapak Ibu sekalian, karena cinta membuat kelemahan menjadi kekuatan yang terus bertambah dan bertambah, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan salam pejuang keluarga untuk Anda semua, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas trainernya beliau juga sudah menjadi pembicara di ratusan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Jadi Anda sangat beruntung sekali, sangat luar biasa sekali hari ini Anda bisa belajar langsung dari beliau, ya, bisa belajar langsung dari beliau, memetik apapun yang akan nanti disampaikan sama beliau. Karena ya, dengar-dengar sih kalau kita ikut training beliau di luaran sana, harganya wow, Bapak Ibu ya, berapanya nanti bisa dicek sama beliau langsung. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan sangat antusias. Standing applause buat inspirator sukses mulia, pembicara kehormatan kita, Bapak Jamil Az-Zaini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Anda pagi ini? Semangat pagi? Pagi! Semangat pagi? Pagi! Selama sesi dengan saya kita sepakat senang-senang. Sepakat? Sepakat! Untuk ngetes konsentrasi, kalau saya tanya sepakat, jawabannya setuju. Kalau saya setuju, jawabannya sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini Anda bolak-balik ngantuk, kemungkinan stres. Salah satu cara menguranginya dengan cara teriak sekeras-kerasnya. Mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silahkan. Ya? Yang berikutnya, saya kemudian supaya energinya terus mengalir, kalau saya teriak 1, tolong Anda tepuk sebelah kanan Anda dengan teriakan woi yang kenceng.
ya. 1. Kalau saya teriak 2, Anda maju ke depan, kamen water, asik. 2. Kalau saya teriak 3, Anda tengok sebelah kiri. Kalau beda jenis cukup ngasih kode. Tapi kalau sesama jenis pegang dagunya, iya. Ya. Oke. 3. 1. 3. Baik. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Saya tadi begitu mau tampil di sini, di luar sudah banyak yang kenal, tapi sebagian besar saya belum kenal, dan saya harus menjalankan amanah bapak saya. Kalau saya ngisi di suatu tempat saya belum kenal, maka saya harus memperkenalkan diri. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu, ya. Mas bisa minta tolong. Iya. Nama saya Jamil Azeni, nama asli saya Jamil. Jamil itu dari bahasa Arab artinya indah, cantik, tampan. Ya. Karena dulu waktu ibu saya hamil, dia ingin saya lahir perempuan. Karena kakak saya laki-laki. Nama yang disiapkan semua perempuan. Begitu lahir, lu kok lanang ini? Maka bapak dan ibu saya diskusi bagaimana supaya kesannya tetap perempuan. Ketemulah kata Jamil yang artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tambah dari saya, dulunya nggak ada. Ya. Azia ini tuh pembelian dari ANTV. Tahun 98 saya dikontrak ANTV untuk isi talk show. Begitu mau tampil pertama kali ditanya, mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil. Kalau itu kami sudah tahu Pak. Nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil Pak ya. Mohon maaf Pak, kalau namanya Jamil doang itu nggak menjual Pak. Itu kayak nama orang Jawa, Paico, Parno, Paino gitu. Ada orang Jawa sini? Banyak. Karena memang menurut orang Jawa di dunia itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Ya. Makanya waktu saya SMP dulu, Roma Irama pernah nyanyi kan, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, dan banyak lagi yang lainnya. Suara saya masih lebih bagus dibandingkan Maher Zain KW2. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan dulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan orang Jawa. Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai dagang. Orang Padang kalau suruh bisnis, jago. Dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet, apalagi jadi pembalap mobil. Karena setiap ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang. Jadi kita lupa banyak. Jawa jalan-jalan baik, Padang pada dagang, Batak banyak taktik. Ya. Yang paling saya suka dengan orang Batak itu apa? Orangnya terus terang, orangnya ceplas-ceplos. Saya pernah jadi relawan di Aceh waktu tsunami, transit di Medan 4 jam karena terlalu banyak transit, di toiletnya antri. Di depan saya ada orang Batak nahan pipis. Karena dia nggak tahan, akhirnya dia masuk toilet perempuan. Begitu masuk toilet perempuan ditegur sama ibu-ibu, Pak, maaf ini buat perempuan. Maka orang Batak itu menjawab, punya saya juga buat perempuan. Tidak akan bisa lupakan. Jawa jalan-jalan baik, Padang pada dagang, Batak banyak taktik, Manado menang nampang doang ya. Kalau Sunda suka daun, makanya orang Sunda lepas di tengah hutan hidup ya. Semua daun dimakan. Tapi kalau dilihat di ijazah, nama saya hanya Jamil. Saya S1, S2 saya selesaikan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ada yang bilang Institut Pesantren Bogor. Alumninya banyak jadi ustadz. Salah satunya Ustadz Felix Xiao. Ada yang bilang Institut Perbankan Bogor. Alumninya banyak kerja di bank. Ada yang bilang Institut Publistik Bogor, yang mendirikan Republika itu anak-anak IPB. Ada yang bilang Institut Pembicara Bogor, saya dari IPB. Ada yang bilang Institut Penyair Bogor, Taufik Ismail itu alumni IPB. Ada yang bilang Institut Penyanyi Bogor, Yana Yuli itu alumni IPB. Dan terakhir Institut Presiden Bogor. Kenapa? PSBY itu S3-nya dari IPB. Maka sekarang IPB sih katanya berubah jadi institut fleksibel banget. Pokoknya alumni IPB serba bisa, kecuali pertanian. Ya. Kalau rektor saya bilang, apalagi pertanian. Tapi mana perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia? Unpad bukan. Undip, ya benar. Undip, kenapa? Karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip, Universitas Diponegoro.
Unpad, universitas papanya di Ponorogo. UI, universitas ibunya di Ponorogo. IPB, Institut Pak Lek dan Budenya di Ponorogo. ITB, Institut Tante dan Budenya di Ponorogo. Ya. Termasuk UGM juga ada singkatannya, Universitas Grandmothernya di Ponorogo. Saya sehari-hari sebagai CEO di Kubik, saya juga membina usaha kecil, ada 138 usaha kecil yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kemarin habis lebaran koordinasi di Jawa Tengah, sekarang total asetnya sudah 12,1 triliun. Jadi saran saya kalau mau belajar bisnis mulai dari sekarang. Bisa melalui KAT ini. Jangan nunggu pas mau pensiun. Pas mau pensiun baru belajar bisnis. Ikut pelatihan lele ke Patil. Ikut pelatihan cacing mati semua. Ikut pelatihan jangkrik bangkrut. Dan terakhir muring-muring jangkrik. Makanya harus dari sekarang ya. Oke, saya sudah nulis 10 buku. Buku pertama saya Kubik Leadership, alhamdulillah masuk mega bestseller di Gramedia. Dan saya senang karena buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Betul? Di Malaysia juga bestseller. Ya. Sebelahnya buku kedua saya, ini cuplikan pernyataan hidup orang saya kagumi termasuk perjalanan hidup saya. Saya dulu anak orang miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Waktu SMP saya cari biaya sendiri. Ada Lampung? Waktu SMA saya sepeda 46 kilo setiap hari. Waktu kuliah di IPB saya jualan koran. Dan untuk menghemat hidup saya, waktu saya kuliah di IPB dulu saya tidurnya di masjid jadi gratis. Ya. Dan saya makannya jam 12:30 siang. Itu gabungan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 79 kilo. Berarti 25 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Makanya kalau anak saya kan foto saya waktu kuliah dibilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut tulangnya rontok. Dan akhirnya tanya saya ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak ini jelek kurus lagi? Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil itu menikahi bapak kamu ya. Cuplikannya dari sini ya. Karena memang apa? Iya, istri saya cantik. Silakan berdiri ini istri saya. Cantik ya. Sahabat saya di Bekasi, waktu saya tahu nikah sama dia, langsung nyalamin, selamat Mas Jamil. Kenapa? Anda keluarga ahli surga. Dari mana Anda tahu kami keluarga ahli surga? Keluarga ahli surga itu cirinya satu, keluarga itu bersyukur dan bersabar. Dari mana Anda tahu kami keluarga bersyukur dan bersabar? Pak Jamil bersyukur dapat istri yang sangat cantik, dan istri Pak Jamil bersabar dapat Pak Jamil. Ya. Makanya kalau saya jalan sama istri saya, teman saya suka ngeledek, Jamil sorry. Wajah kamu itu pas-pasan, matanya Garfield, giginya nggak rata, nggak cakep-cakep amat. Kok istri kamu itu cantik banget? Dulu sebelum nikah dengan dia itu kamu doanya apa? Saya dulu sebelum nikah dengan dia doanya adalah, ya Allah, turunkanlah seleranya. Kan nggak mungkin doanya, ya Allah gantengkan saya. Yang cocok adalah turunkanlah saya. Dan orang yang sama, akhir tahun 2012 ketemu saya di Botani Square di Bogor. Saya tinggal di Bogor, saya sedang belanja, istri saya gandeng mesra begini. Tiba-tiba teman saya bilang, Mil, memang gila. Kenapa? Kuliah temannya belum nikah, lu sudah nikah. Sekarang di pusat perbelanjaan istrinya lu gandeng mesra. Ini bukan masalah digandeng mesra. Ini kalau gandengannya lepas, belanja dia. Jadi ibu-ibu kalau digandeng mesra suaminya jangan GR. Itu supaya nggak belanja. Dan kita sebagai suami sudah tahu triknya. Oh ini depan outlet yang kesenengin istri. Maka jalannya kita percepat. Supaya nggak lihat. Ini buku saya juga bestseller. Ini bestseller. Yang ke-6 judulnya hanya On. Tolong jangan ditambahin klinik di belakangnya. Ini buku yang saya tulis dengan besan saya, anak saya dan menantu saya. Jadi anak saya waktu itu pulang dari Berlin, dia kuliah di Jerman, dia bilang, Pak, tolong saya carikan istri. Oke, kamu mau cari istri yang seperti apa? Saya ingin cari istri yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu cari istri hafal Quran? Kamu juz amma aja gak hafal. Nanti kalau suruh jadi imam sholat di rumah gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya Pak. Gimana strateginya? Sholat maghrib bisa subuh, saya di masjid. Asal di rumah kan gak bersuara ya. Dan akhirnya alhamdulillah anak saya dapat istri yang hafal Quran. Sekarang sudah punya anak satu. Nah, waktu mereka menikah, kami nulis buku Marry Me or Never. Ya, nikah sekarang atau tidak sama sekali. Ya, ada yang masih jomblo? Yang masih bisa minta tolong saya. Saya sudah menjodohkan 22 pasangan.
Prinsip nyari jodoh itu gampang. Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau. Yang ini juga bestseller. Bestseller terakhir, Speak to Change. Ngomong itu ya, ubah. Ngomong jangan asal ngomong. Ngomong itu yang mengubah. Kenapa? Karena satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Ya. Nah, gimana caranya kalau mau bisa ngomong seperti Dr. Jaidul Akbar? Bisa ikut nanti Academy Trainer. Ya. Oke, itu saja perkenalan ringkas saya. Pokoknya keluar dari ruangan ini, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang tampan, ingat satu kata. Jamil. Begitu keluar dari sini melihat gadis cantik, gile, jamil banget. Siap mulai? Satu. Satu. Dua. Asik. Tiga. Saya mulai dengan pernyataan ini. Maaf. Tidak ada yang bertahan melainkan perubahan. Perubahan begitu cepat. Dulu kalau kita ke kebun binatang, kita wisata, sering ditawari foto sekali jadi. Cekrek, seret dikipas-kipas jadi. Dulu yang terkenal Polaroid. Pertanyaan saya, bisnis ini sekarang masih ada? Enggak. Kenapa? Sudah diganti dengan selfie. Karena kalau selfie itu mulutnya bisa diatur. Bukan hanya selfie, bisa diganti dengan ini. Saya ke Belitung, begitu saya lihat pasirnya bagus banget, langsung ya, saya tulis I love you. Begitu selesai foto, langsung saya kasih SMS saya. Cintaku, inilah ungkapan isi hatiku. Iya. Dia balasnya, wah. Sekarang sudah diganti. Ya. Dulu handphone paling canggih Nokia. Saya punya ini, buat kelempar anjing mati. Sampai hebatnya Nokia, MH Ainun Najib nyari istri pun Nokia kalau packing. Pertanyaan saya, masih ada ini? Anda masih punya? Ya kalau Anda masih punya, saya tahulah berapa usia Anda. Betapa tertinggalnya Anda. Karena sekarang diganti dengan yang lebih tipis. Kenapa? Di sini handphone bisa, kemudian SMS bisa, WhatsApp bisa, nonton bisa, bahkan pesen makanan bisa. Gojek, ya, GoFood, ya. Anak saya pernah, Pak, beli makanan apa ya Allah? Nah, hari Minggu nggak ada driver, nah nggak ada supir, nah Bapak nggak mau nyetir ke Bogor macet. Ya elah, Bapak zaman kayak gini masih pakai supir. Terus gimana? Pesen lewat Gojek. Oke. Emang bisa belinya di mana? Ya kalau nggak di Bogor. Nah kan rumah kita ini jauh tengah-tengah. Ya nggak apa-apa, itu kan fasilitas Gojek. Akhirnya dia pesen. Gak berapa lama kemudian datang. Tuh Pak, pesenannya datang. Ya kan kamu yang pesen. Ambil di depan. Ya kalau aku ngambil kan aku harus pakai kerudung. Bapak napa? Anda tahu maksudnya? Surabaya. Begitu saya keluar, loh, kok banyak amat pesennya? Saya tanya, dari mana ini Mas? Dari Depok. Berapa ongkosnya? 10.000. Hah? Dari Depok ke rumah saya ini jauh, cuma 10.000 Mas. Ya memang tarifnya segitu Pak. Langsung saya kasih 50.000. Dia kaget, langsung dia meluk saya. Lupa di kepalanya ada helm jedor. Bisa pesen lewat sini sekarang. Maka dunia berubah begitu cepat. Karena dunia berubah begitu cepat, sampai IBM kemudian mengeluarkan video mengingatkan kepada kita, hei berubah bro. Ini videonya. Now can feel so much different. Just being digital isn't the ultimate destination. It's starting to change the way entire industries. I think if you focus only on the thing that you know, you miss the thing that's coming at you on the left-hand side or right. You have to be willing to be disruptive. You have to make big strategic moves. Strategy ambitious. How does that happen today? How do I actually execute? Ini bukan videonya saya percepat, memang aslinya dari IBM cepat. Kenapa? IBM ingin mengingatkan, hei saudara-saudara, dunia telah berubah saudara-saudara. Dan kemudian dia kembangkan risetnya ke banyak orang. Dan akhirnya banyak kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah ini. Kenapa? Sekarang ternyata beberapa tahun yang lalu Anda dapat melihat datangnya kompetisi. Sekarang Anda sudah tidak bisa melihat lagi. Ya, dulu waktu Bluebird mau masuk Bandung, masuk Bali, semua demo. Taksi-taksi lain demo. Kami nggak sanggup bersaing dengan Bluebird, kami nggak sanggup bersaing dengan Bluebird. Sekarang yang demo, karena ada Grab, ada Uber. Saya pernah pesen, saya lupa Uber atau Grab. Yang datang itu Alphard. Alphard, jemput saya. Iya. Akhirnya saya naik, begitu turun,
Gak sampai 100.000, ya Allah. Naik Alphard gak sampai 100.000. Cuman sekali sih. Setelah itu Avanza. Tapi dunia sudah begitu berubah. Bukan hanya itu, ya. Sekarang dengan perubahan yang begitu juga, jumlah inovatornya naik 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang biaya ternyata di perusahaan, di kantor jauh lebih efisien. Dulu kalau saya mau ngadain training, ya, itu saya harus pasang iklan di koran-koran nasional. Habisnya kadang sampai lebih dari 100 juta. Masih kembang kempis, pesertanya datang nggak, pesertanya cukup nggak. Sekarang nggak perlu pasang iklan, cukup di Twitter, cukup di Facebook, cukup di Instagram. Bahkan untuk Speak to Change tanggal 19-21 bulan ini sudah penuh, sudah menolak peserta. Nggak perlu ngeluarin biaya, biayanya efisien. Bahkan sekarang apa yang kita sampaikan punya kekuatan 10 kali lipat. Begitu Saiful Jamil ngomong hub, langsung di sosial media hub. Jumlah inovatornya makin banyak, bukan hanya makin banyak, anaknya muda-muda. Siapa ini? Si Nadine. Minggu lalu sahamnya baru dibeli 7 triliun. Usianya baru 32 tahun. Pak, 32 tahun ketuaan, saya kasih yang ini. Ini adik kelas saya di IPB, usianya baru 29 tahun, namanya Elang Gumilang. Berapa aset bisnisnya sekarang? 10 triliun. Pak, itu juga ketuaan, saya kasih yang ini. Usianya baru 14 tahun, ya. Kelas 2 SMP. Bapak ibunya datang ke saya, Babe, ya, bisa nggak namanya Wilson? Wilson dimunculin jadi tokoh nasional. Boleh aja, tapi proses. Maksud Babe, saya nggak suka yang instan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Ya, saya nggak suka yang instan. Kalau mau proses bisa, tapi kalau instan, sekarang jadi orang hebat. Nanti begitu 17 tahun, karena mentalnya belum siap, nasibnya seperti bintang film Home Alone, kena narkoba. Akhirnya siap, oke. Akhirnya saya sama istri saya beberapa mendampingi dia. Dia sudah mengeluarkan buku kecil-kecil belajar bisnis. Ala Pak, kalau nulis buku biasa aja Pak. Oke, informasinya saya tambah. Usianya baru 14 tahun sudah punya bisnis 30 miliar. Kita dulu SMP usianya 14 tahun, jangankan punya bisnis 30 miliar, pipis saja belum lurus. Dalam arti kita masih minta uang dari orang tua. Dunia berubah begitu cepat, ya. Maka perubahan begitu cepat, pertanyaannya, mampukah kita melaju bersamanya? Dr. Jainul yang dulu katanya tadi susah mau ke Amerika, sekarang sudah berhijrah begitu cepat, ya. Dokter Andika yang lebih mudah, lebih kecil, penghasilannya jauh lebih besar, berubah begitu cepat, ya. Dunia berubah begitu cepat, pertanyaannya, sanggupkah kita melaju bersamanya? Atau mungkin sebagian yang mengatakan, Pak, nggak perlu berubah Pak, saya sudah sukses Pak, saya sudah sukses di kompleks saya Pak, saya di atas rata-rata Pak, pendidikannya Pak, saya lebih bagus Pak, penghasilannya Pak, saya juga lebih bagus. Bagi Anda yang punya persepsi, yes, gue sudah puas dengan saya yang sekarang ini, Anda perlu menyimak video berikut ini. Oke, bagi seorang penjaga gawang bisa nahan tendangan penalti sukses? Sukses? Tapi dia pestanya kecepatan. Gak taunya bolanya ngelundung. Maka kalau ada orang yang sering pesta kecepatan, "Woi, gua sukses! Woi, gua di atas rata-rata." Saya sering bilang, your head. Your itu kamu, head itu kepala. Kepala kamu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya dasmu. Ya. Atau your eyes, ya. Matamu, ya. Kenapa? Pestanya kecepatan. Gue hebat. Nggak boleh bro. Kita nggak boleh pesta terlalu cepat. Bahwa kalau kita berhasil, kita berkembang, yes, alhamdulillah berhasil. Tapi nggak boleh lalai. Nggak boleh kemudian, wes lah cukup segini aja. Kita perlu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Bertumbuh itu artinya kehidupan hari ini, ya. Kehidupan esok lebih baik dibandingkan hari ini. Ya, kalau dalam bahasa ini kita perlu terus apa? Bersinar, kemudian
selalu kemudian tumbuh berkembang. Kalau Bill Gates mengatakan, ya, sorry, kalau dilihat warna ini, orang selalu bertumbuh warnanya apa? Merah atau putih? Merah. Dia lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dan untuk bisa menonjol dibandingkan yang lain, kita perlu belajar dari Bill Gates. Ternyata kata Bill Gates, di era sekarang orang paling tidak harus punya dua hal supaya dia hidupnya makin happy, makin happy. Tahu Bill Gates ya? Tahu. Bill Gates ini orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Sudah Microsoft lagi, mana ada wanita yang mau? Ya. Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu, Law. Ini Microsoft. Ya. Microsoft tuh bahasa Jawanya mengkeret. Ya. Bill Gates ini mengingatkan, hei, kalau mau tumbuh berkembang, pertama Anda perlu grow. Tumbuh, naik terus. Tapi Bill Gates mengingatkan, orang yang tumbuh terus, orang yang sukses terus, apakah menjamin kebahagiaan? Anda tahu bintang film Robin Williams? Yeah. Untuk seorang artis sukses, bagaimana mengakhiri hidupnya? Bunuh diri. Saya tahun 2012 pergi ke Jepang. Di Jepang itu ada kursus tersenyum. Dan Anda tahu siapa yang paling banyak ikut kursus tersenyum? Orang-orang sukses di Jepang, orang-orang kaya di Jepang. Ternyata kalau kita cuma grow saja, hampa hatinya. Termasuk orang Jepang yang kaya raya pun sudah susah tersenyum, sehingga harus kursus tersenyum. Kalau di sini dari tadi saya lihat tersenyum terus. Saya tidak tahu Anda bahagia atau belum kaya seperti orang Jepang. Tapi kata dia bahaya, nggak cukup cuma grow. Kata Bill Gates apa? Yang kedua, kita perlu contribute. Apa yang sudah kita peroleh jangan lupa dibagikan untuk orang lain. Apa yang sudah kita peroleh, ajak keluarga kita. Apa yang sudah kita peroleh, bahagiakan orang tua kita. Contribute. Dan Bill Gates gak main-main. Bukan hanya ngomong. Dia bilang, oke, saya ingin terus grow dan contribute. Dan mulai hari ini saya umumkan 30% penghasilan Microsoft saya sumbangkan untuk orang lain. Dan Anda tahu berapa yang disumbangkan Bill Gates pertama kali? 32 triliun. Kalau kita biasanya nyumbang berapa? 1000. 1000 itu kan berapa? Pati murah bawa golok. Nyumbangnya di tempat ibadah, nyumbangnya di masjid, nyumbangnya di gereja, yang disumbang golok. Dan itu pun masih berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Nyumbang golok minta surga. Wajar kalau kita nyumbang biasanya gimana? Tangan kanan masukin, tangan kiri Tutupin. tutup. Kenapa? Malu yang disumbang golok. Harusnya kalau di tempat ibadah, di masjid nyumbangnya jangan golok, tapi yang sudah siap sholat berjamaah pakai kopiah. Kalau nyumbangnya ini nggak perlu ditutup pakai tangan kiri. Bahkan sebelum nyumbang tangannya begini dulu. Dan yang namanya nyumbang tidak boleh memberatkan yang menerima. Maka jangan nyumbang uang logam berat. Sudah nyumbang pakai uang logam masih ditutup bunyi klunting. Grow, contribute. Sepakat? Setuju? Maka sekarang kalau eranya adanya, yes, saya ingin sukses. Tapi Anda melupakan orang-orang sekitar Anda. Anda melupakan keluarga Anda melupakan teman-teman Anda akan hampa hidupnya. Maka perlu grow, contribute. Ya. Grow itu artinya apa? Ini kalau nggak salah visinya Kangen banget. Dapatkan uang sebanyak-banyak, gunakan seperlunya. Jadi Anda dapat uang banyak, salah? Dapat uang banyak, oke? Oke. Tapi gunakan seperlunya. Sementara kontribut, selebihnya habiskan di jalan Allah. Sepakat? Setuju? Nah, sekarang kita akan bahas. Pak, bagaimana Pak caranya supaya kemudian saya bisa grow, contribute? Yang pertama, supaya kemudian grow, contribute, saya ingin berbagi. Yang pertama, tentukan visi hidup. Apa itu visi hidup? Visi hidup itu adalah sesuatu yang kemudian akan kita banggakan di hadapan Yang Maha Kuasa. Kalau suatu saat nyawa kita diambil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian ditanya, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Itu visi. Visi itu juga apa? Sesuatu yang kemudian bisa membahagiakan orang tua kita. Nah, Bapak tidak menyesal melahirkan kamu ke dunia, nak. Bapak bangga sama kamu, nak. I love you, sayang. Yang kemudian juga bisa membuat anak-anak bangga. Bapak
Sampai kapanpun nama bapak aku letakkan di nama belakangku, karena aku bangga dengan bapak. Itu namanya visi. Setiap pagi kita perlu merenungkan apa yang mau saya banggakan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang kemudian membuat pasangan hidup kita bangga, apa yang kemudian membuat anak-anak kita bangga. Visi. Dan visi itu perlu terus kita pikirkan. Kenapa? Karena memang apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Saya sering melakukan uji coba sederhana, bahwa apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Mari kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat, tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asam, kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget ya. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Jeruknya ada nggak? Ada. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Maka kalau di dalam ruangan ini ada yang berpikir, weh, aku ini turunan orang miskin, bapakku miskin, saudaraku miskin. Bahkan di dalam tulangku ada tulisannya miskin. Berarti sampai meninggal? Kalau di ruangan ini yang berpikir, yes, lewat KAT ini hidup saya akan berubah jauh lebih baik, dan saya akan memberikan manfaat kepada banyak orang, itu pun bisa membuktikan. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon di dalam tubuh kita. Gak usah khawatir. Saya mau ceritain. Saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Bapak saya itu orang termiskin kedua di kampung. Setiap saya tanya, Pak, siapa yang paling miskin? Bapak saya nggak pernah jawab. Baru setelah saya lulus dari IPB, saya tanya, Pak, dulu yang paling miskin itu siapa sih, Pak? Bapak saya menjawab, itu Mil, Hamdan ATT. Kok bisa begitu? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Ah, Bapak peringkat kedua. Tapi walaupun miskin, Bapak saya selalu kemudian setiap sebelum tidur kami dipanggil, Kaulan, kakak saya, Jamil, saya, Siti, duduk. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Hampir setiap malam ngomong begitu terus, sampai saya hafal. Sehingga suatu saat ketika bapak saya manggil, bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong, Kaulan, Jamil, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Kurang ajar kamu. Ditempeleng saya. Pak, kenapa ditempeleng? Kurang ajar kamu. Kamu akan ngerti maksudnya itu nanti setelah itu. Kamu harus punya cita-cita. Maka sejak saat itu, kalau saya beli buku tulis, halaman depan selalu saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Kenapa saya ingin jadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat PTP 10 di perkebunan karet. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin jadi insinyur pertanian. Maka begitu SD diminta maju oleh gurunya untuk membacakan cita-citanya. Kalau bahasa kita ini membacakan visinya, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Anak emang melarat-larat dari insinyur pertanian. Anaknya orang miskin mau jadi insinyur pertanian. Gak mungkin Amil, gak mungkin Amil. Ya sudah, bahkan guru saya manggil saya, Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagi pungut perindukan bulan. Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu. Baju yang dipakai saya juga masih ingat. Begitu keluar saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Gak mungkin lah Mil, yang bilang gak mungkin saya tonjok. Setelah saya tonjok, ternyata dia ngumpulin teman-temannya, mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka kemudian ambil bambu dan dilemparkan ke saya. Shhh, ngenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Darahnya mengalir banyak, diperban masih mengalir, diperban masih mengalir, diperban masih mengalir. Akhirnya saya diantar pulang sama guru saya. Sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Dan bapak saya tidak menjawab apa-apa selain dia memeluk saya. Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak, mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang yang menghina kamu bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Buktikan, buktikan. Itu adalah keluhan dari bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Dia tidak pedulikan bajunya terkena darah dari kepala saya, dan dia hanya katakan, buktikan Mil, kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Tapi sejak kejadian itu saya jadi ragu. Bener nggak bisa jadi insinyur pertanian? Maka kalau setiap saya beli buku tulis, halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita insinyur pertanian, garis miring dosen, garis miring guru. Insinyur pertanian tercapai?
Tercapai, saya lulusan IPB. Dosennya tercapai? Tercapai, saya dosen di IPB. Gurunya tercapai? Tercapai, saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung. Muridnya lebih dari 1.400 orang. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Nih, contoh lain. Muhammad Yunus ini seorang guru besar. Dia pernah, saya ingin menghilangkan kemiskinan di dunia melalui bank yang namanya Grameen Bank untuk orang-orang miskin. Diketawain sama orang. Ahli ekonomi kok mendirikan bank untuk orang miskin, nanti bangkrut. Orang miskin itu nggak bankable. Tapi dia, nah, saya akan buktikan bahwa saya bisa. Dan setelah 32 tahun kemudian, memang sih di dunia masih ada kemiskinan, tapi paling tidak dia sudah menolong 6,6 juta rakyat Bangladesh. Konsepnya ditiru 100 negara lebih. Ya, tepuk tangan buat M. Yunus ya. Saya pernah belajar ini, ya, walaupun belajarnya tidak di Bangladesh, saya belajar di Malaysia, mendalami Grameen Bank ini. Sehingga kalau M. Yunus meninggal hari ini ditanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, wahai M. Yunus, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Paling tidak punya Tuhan. Ya Tuhanku, bukankah aku sudah menolong 6,6 juta rakyat Bangladesh? Konsepku ditiru 100 negara lebih. Pantes dong aku meminta surga darimu ya Tuhan. Istrinya juga akan datang. Suamiku, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilanmu. Aku bangga dengan kamu. I love you, say. Termasuk kalau Dr. Andika meninggal hari ini ditanya, apa yang bisa banggakan? Ya Tuhanku, bukankah aku sudah memberdayakan orang-orang punya bisnis tambahan yang menghasilkan miliaran rupiah dan membuat mereka terhormat. Visi penting. Dan ketika mahasiswa, kalau Anda lihat foto ini, mana saya? Yang paling kanan ini ya. Kalau Anda perhatikan fotonya, yang khas apa? Saya memasukkan tangan ke celana. Saya ingin sampaikan kepada Anda, begitu miskinnya saya waktu saya mahasiswa, mohon maaf, ini bukan porno, beli celana dalam pun tidak sanggup. Maka saya sering ngantong ini. Kenapa? Ya kalau kemudian bergerak dipegang. Dulu. Saudara miskin begitu, ya, tinggalnya di masjid. Tapi saya punya cita-cita. Saya ingin jadi pengusaha ternama. Waktu itu. Pertanyaan saya, terwujud? Wujud. Enggak. 11 perusahaan saya bangkrut. Saya dulu pernah punya 11 perusahaan, bangkrut 12.